Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bupati Wonogiri, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Bupati Wonogiri, Bapak Ali Imron Diskiarno SH. Yang kami hormati pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran, Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LC M.Hum. Tidak lupa segenap Bapak Ibu, tamu undangan, ulama, tokoh masyarakat, serta kaum muslimin muslimat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya hari ini, di tempat yang indah ini, kita dapat bertemu di gelanggang olahraga Giri Mandala Wonogiri, yang secara bersama nanti akan kita ikuti pengajian akbar, silaturahim, memperkokoh ukhuwah, umaro, ulama dengan warga Majelis Tafsir Al-Quran MTA Perwakilan Wonogiri. Kami sampaikan bahwasanya acara hari ini disiarkan secara langsung sehingga dapat disaksikan dan didengarkan di seluruh penjuru Indonesia. MTA TV channel terpilih, TV digital wilayah Jateng 1 dan Yogyakarta, Radio MTA FM Solo, Radio Persada FM Sragen, Radio Suara Pantura FM Rembang, Radio Prima FM Cilacap, Radio RP FM Gombong, Radio Suara Kesuma FM Wonosobo, Radio Asidik FM Purwakarta Jawa Barat, Radio Surahuda FM Medan Sumatera Utara, Radio Karisma FM Pontianak Kalimantan Barat, Radio Persada Bali FM Buleleng Bali, Radio Persada FM Pacitan Jawa Timur, serta TV dan radio satelit di channel MTA TV dan MTA FM. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya akan kami sampaikan rangkaian acara yang sudah disusun panitia pada kesempatan hari ini. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dirangkai dengan laporan panitia, dirangkai dengan sambutan dari Bupati Wonogiri, dan acara inti, maksud kami dilanjutkan dengan sesi foto bersama menuju acara inti tausiah oleh pimpinan pusat MTA, dan kita akhiri dengan penutup. Hadirin, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara selanjutnya, kepada seluruh hadirin disilakan berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita menuju rangkaian acara berikutnya, laporan panitia akan disampaikan Ketua MTA Perwakilan Wonogiri kepada Bapak Dr. Setyo Budi Santoso, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah LCMhum selaku pimpinan pusat beserta rombongan pimpinan pusat dari Surakarta, yang terhormat Bapak Bupati, dalam hal ini beliau ya dihadiri Ibu Bupati Ibu Sri Rahayu Ningsih, yang terhormat Bapak Wakil Bupati beserta Ibu Ayu Putri Karni Lestari, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Bapak Komandan Kodim, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Kepala Kejaksaan atau yang mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, Bapak Ketua Pengadilan Agama, dan yang kami hormati segenap hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul di gedung olahraga ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kepada Allah Subhanahu, mudah-mudahan diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, seluruh warga umat Islam, dan selalu istiqomah dalam kebenaran dalam sampai akhir zaman. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, kami melaporkan sebagai berikut. Nama kegiatan hari ini adalah pengajian akbar Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Wonogiri tahun 2025. Tema kegiatannya silaturahim, memperkokoh ukhuwah umarok, ulama, dan warga Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Wonogiri. Maksud tujuannya meningkatkan jalinan silaturahmi warga MTA dengan umarok dan ulama di Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, memperkokoh kebersamaan antar warga Majelis Tafsir Al-Quran se-Wonogiri dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa. Waktunya hari Kamis tanggal 1 Mei di Gedung Olahraga Girimana Wonogiri. Pesertanya seluruh warga MTA Perwakilan Wonogiri. Ya. Kami perlu menyampaikan sekilas tentang Perwakilan Wonogiri. Jadi yayasan ini adalah lembaga pendidikan dan dakwah yang berkedudukan di Surakarta, yang didirikan oleh almarhum Al-Ustadz Abdullah Tufel Saputro pada tanggal 19 September 1972. Kemudian pada tanggal 15 September 1992 beliau wafat, kemudian digantikan oleh beliau Al-Ustadz Ahmad Sukino, kemudian beliau sampai tanggal 25 Februari 2021 kepemimpinannya dilanjutkan oleh Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMhum. Tadi MTA Perwakilan Wonogiri sendiri awalnya berkedudukan di Saradan Batu Retno, kemudian berpindah-pindah. Sekarang ini mulai tahun 2016 pindah ke kantor Letjen Suprapto nomor 8 Wonokarto, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri. Kemudian pembangunan atau peresmian gedungnya sudah dilaksanakan dan sampai sekarang ada 28 cabang di seluruh Kabupaten Wonogiri. Kegiatan yang kita laksanakan terutama pengajian rutin setiap seminggu sekali di semua cabang, kemudian juga donor darah kadang 2-3 bulan sekali, ya. Kemudian ikut kegiatan FKUB, kemudian pembagian sembako pada Hari Raya RI ya, tiap tahun, juga kegiatan ABRI masuk desa kita diikutkan, kemudian juga memberikan bantuan bencana alam ya, di sekitar Wonogiri
oleh tim SAR maupun elemen yang lain. Aktif juga kegiatan upacara dalam pemerintahan daerah, ya, terutama dilaksanakan oleh Satgas. Kemudian untuk korban tiap tahun rutin dibagikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Selain mengaji, kita juga membentuk namanya elemen-elemen dakwah. Ya. Yang pertama elemen Satgas. Elemen Satgas adalah untuk bertanggung jawab pimpinan pusat dalam tugas-tugas kesatgasan. Ya, itu memberikan keamanan, kelancaran, kenyamanan dalam setiap kegiatan. Kemudian menumbuhkan rasa bela, rasa memiliki di lingkungan warga, dan juga menjaga silaturahmi antar elemen di setiap itu. Elemen berikutnya adalah relawan. Ya, relawan ini semua warga ikut relawan dalam setiap kegiatan membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah Wonogiri maupun di tempat-tempat lain. Kemudian elemen berikutnya elemen SAR, ya, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan membantu warga dalam hal bencana. Kemudian juga koordinasi dengan elemen internal maupun eksternal, misalnya Basarnas atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta TNI, Polri, PMI, relawan dan sebagainya untuk kegiatan sosial. Elemen berikutnya elemen protekuler, itu adalah memberi tugas untuk mengamankan, membantu Al-Ustadz dalam kegiatan kebijaksanaan fisik. Untuk kontributor MTA TV melaksanakan peliputan kegiatan peristiwa di internal maupun di luar majelis. Ada elemen haji untuk mengkoordinasi warga MTA yang berangkat haji. Ada elemen donor darah rutin setiap 2-3 bulan selalu donor, bekerja sama dengan PMI Kabupaten Wonogiri. Selain itu ada Biekon untuk urusan ekonomi, ada elemen pendidikan untuk pendidikan, ada kader kesehatan, ada tahsin, ada serasi, ada TPK, ada pemuda, ada parkir, ada koordinator driver untuk ngantar-ngantar guru daerah, kemudian juga ada teknologi informasi. Jadi beberapa elemen itu untuk mendukung kegiatan dakwah. Demikian beberapa hal yang kami laporkan pada hari ini kepada Bapak Bupati atau nanti digantikan Bapak Wakil Bupati untuk memberikan sambutan pada acara pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari Bupati Wonogiri yang dalam hal ini akan disampaikan Wakil Bupati Wonogiri. Kepada yang kami hormati Bapak Ali Imron Diskiarno SH, disilakan. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saya Imron Diskiarno, Wakil Bupati Wonogiri, dalam hal ini mewakili Bapak Bupati Wonogiri. Beliau tidak bisa rawuh, tidak bisa hadir berkenaan karena kegiatan yang ada di Jakarta. Salam hangat, salam hormat dari beliau untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri, hadir Bapak Dandim 0728 Wonogiri, hadir Bapak Kapolres atau yang mewakili Bapak Kompol Marwanto, hadir dari Kejaksaan Negeri Wonogiri atau yang mewakili, Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri atau yang mewakili, Pengadilan Negeri atau yang mewakili, yang terhormat Al Ustadz Nur Khalid Saifullah LC MHum, yang kami hormati Ibu Bupati Ibu Sri Rahayu Ningsih, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri atau yang mewakili Ketua Komisi 2 Bapak Suprianto,
yang kami hormati staf ahli Bupati Wonogiri, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati para Kepala OPD lingkungan Kabupaten Wonogiri, Camat se-Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Ketua MUI, FKUB, Ormas, dan Organisasi Keagamaan Kabupaten Wonogiri, dan yang kami hormati pengurus pusat MTA dan Ketua MTA perwakilan seseluruh raya, dan hadirin tamu undangan dan jamaah pengajian yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam pengajian akbar dalam rangka silaturahmi, harmonisasi umaro, ulama, dan warga Majelis Tafsir Al-Quran perwakilan Wonogiri. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, dan semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, Islam sebagai agama dengan pemeluk agama mayoritas kiranya mampu menjadi contoh panutan dan teladan bagi segenap warga masyarakat dengan mampu melaksanakan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Tafsir Al-Quran sebagai lembaga dakwah dan pendidikan telah melaksanakan pembinaan umat secara rutin melalui pengajian dan mengaji kitab-kitab tafsir. Kehadiran Majelis Tafsir Al-Quran di Kabupaten Wonogiri memperkaya khasanah pemahaman agama Islam bagi segenap warga masyarakat. Kiranya melalui apa yang dilaksanakan oleh MTA dan aktivitas suborganisasi seperti Satgas MTA, SAR MTA, media sosial, media massa, dan lain-lain memberikan manfaat yang luas dan mampu melebur dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan konsep dasar sebagai lembaga dakwah yang mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, MTA berkembang di berbagai daerah termasuk di wilayah Kabupaten Wonogiri hingga tersebar di seluruh wilayah. Dengan semakin kuatnya pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran dan As-Sunnah akan menjadi benteng yang kokoh dan menjadi penuntun dalam menjalani kehidupan masing-masing. Hadirin yang kami hormati, kita sekalian tentu memahami bahwa nilai-nilai agama menjadi landasan dalam pembentukan karakter positif, jati diri dan moral yang baik, mental yang bersih dalam berbagai aspek. Apapun akan menjadi baik manakala mampu memahami ajaran agama secara kontekstual maupun tekstual. Dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, menyatunya segenap unsur adalah modal awal yang sangat berharga dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyatunya umarok dan ulama dalam satu kerukunan yang harmonis menjadi teladan bagi segenap warga masyarakat bahwa kepentingan bersama menjadi hal yang harus senantiasa dikedepankan. Dan kerukunan inilah yang merupakan satu aset bangsa yang harus senantiasa dijaga sebagaimana semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu Indonesia. Saya menyambut baik dengan dilaksanakannya kegiatan ini di mana Majelis Tafsir Al-Quran perwakilan Wonogiri menggelar satu pengajian akbar menghadirkan umarok, ulama, dan para pemuka agama dalam satu kegiatan. Kiranya kesempatan yang baik ini dapat memberi kontribusi positif bagi upaya ke depan bersama untuk mewujudkan Wonogiri maju, sejahtera, dan pembangunan berkelanjutan. Setiap komponen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berperan serta dalam membangun Kabupaten Wonogiri semakin baik, tentunya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki. Kabupaten Wonogiri adalah rumah besar bagi kita semua, yang mana keharmonisan setiap unsur yang ada di dalamnya akan memberikan energi positif, kondusivitas, dan rasa nyaman dalam kebersamaan.
Dan akhirnya kita bersama yang akan merasakan manfaatnya karena setiap proses kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Semoga MTA Perwakilan Wonogiri berkembang semakin dinamis dan semakin berperan dalam memajukan Kabupaten Wonogiri. Segenap hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti pengajian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi usaha yang luhur yang kita tempuh untuk kemajuan bersama. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Wonogiri Setyo Soekarno. Mohon izin Bapak Imron Rizkyarno untuk tetap di panggung melanjutkan sesi foto bersama. Untuk sesi pertama, kami mohon dengan hormat kepada pimpinan pusat MTA, Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMhum terlebih dahulu. Sesi pertama sebentar Pak. Iya. Cukup ya. Sesi kedua kami mengundang Ketua MTA Perwakilan Wonogiri. Sesi ketiga, kami turut mengundang segenap jajaran Forkopimda yang hadir, Komandan Kodim 0728 Wonogiri atau yang mewakili, Kapolres Wonogiri atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri atau yang mewakili, Kepala Pengadilan Negeri atau yang mewakili, Ketua DPRD Wonogiri atau yang mewakili, ataupun jajaran Forkopimda yang hadir belum saya sebutkan, dipersilakan untuk naik ke panggung. Cukup, terima kasih. Dipersilakan kembali ke tempat. Untuk Al-Ustadz dimohon tetap di panggung melanjutkan acara selanjutnya. Kami sampaikan kepada hadirin segenap pengunjung, kaum muslimin muslimat yang hadir di gelanggang olahraga Giri Mandala hari ini. Acara hari ini juga disemarakkan dengan pameran UMKM. Dipersilakan untuk Anda yang belum mampir, silakan nanti setelah selesai acara bisa berkunjung. Baiklah, kita persiapkan diri kita untuk mengikuti tausiah dari pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran kepada yang kami hormati Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMhum. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan
Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang terhormat dan yang senantiasa kami hormati Bapak Bupati Wonogiri, Bapak Setio Soekarno beserta Ibu, yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Wakil Bupati Wonogiri, Bapak Imron Rizkiyanto SH, dan juga yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri. Hadir Bapak Kapolres atau yang mewakili, juga Bapak Dandim 0728 Wonogiri, dan yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wonogiri, Bapak Haji Haryadi SAG MSI, Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, dan yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Bapak-Bapak Camat se-Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati pula Kepala Dinas dan Kepala Badan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati para staf dan staf ahli Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati para masyayikh, alim, ulama, ketua organisasi keagamaan di Kabupaten Wonogiri, dan juga yang kami hormati segenap jajaran pimpinan pusat MTA dan seluruh pimpinan MTA seperwakilan, jajaran MTA perwakilan maupun cabang Solo Raya yang berkenan rawuh hari ini, dan khususnya yang kami hormati segenap pimpinan perwakilan MTA Kabupaten Wonogiri beserta segenap pimpinan cabang MTA se-Kabupaten Wonogiri. Dan tentunya hadir pula di tengah-tengah kita Ibu Bupati, Ibu Sri Wahyuningsih, dan juga Ibu Wakil Bupati, Ibu Ayu Putri Karmelasari, dan tentu segenap keluarga besar MTA se-Kabupaten Wonogiri, Bapak Ibu yang kami hormati. Dan hadir pula alhamdulillah di tengah-tengah kita sahabat saya ini ya. Yang pertama Syekh Rotib ini, beliau seorang ulama dari Gaza, Palestina, hadir bersama Yayasan Naki Nur Al-Aqsa Indonesia. Dan tentu sahabat karib saya ini Al-Ustadz Dr. Gunawan Setio Adi LC. Mana beliau ini, sahabat kami ini, alhamdulillah ini kalau saya lihat beliau, ketemu beliau ini, ingat waktu kita di Kairo, saya jadi mahasiswa baru, beliau yang membimbing saya, menuntun saya, ngajari saya, ngantar saya kemana-mana. Ini sahabat saya ini, alhamdulillah beliau bisa hadir. Ini ulama besar ini beliau ini ya, Ustadz Gunawan Setio Adi. Jazakumullah khairan katsirah, terima kasih kerawan semuanya. Baik, sesuai tema pertemuan kita di pagi hari ini ya, yaitu silaturahim, saling mengenal antara umara ulama yang ada di Kabupaten Wonogiri dengan segenap keluarga besar MTA yang ada di Wonogiri. Kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu semuanya, dalam kehidupan yang hanya satu kali ini, Allah membimbing kita, Allah mengizinkan kita, dan Allah menakdirkan kita jadi hambanya yang muslim, hambanya yang beriman, hambanya yang muhsin insya Allah. Dengan demikian, di kehidupan yang hanya satu kali ini,
kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan sehingga hidup ini bisa berarti. Berarti menurut Allah, berarti menurut Rasulullah. Dan alhamdulillah sampai detik ini dan insya Allah sampai nanti ajal menjemput, Allah tetap berkenan takdirkan kita menjadi hambanya yang muslim sehingga kita tinggalkan dunia ini betul-betul sebagai seorang muslim sejati, seorang muslim yang benar-benar menjalankan, mengamalkan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta. Meski hidup jauh dari masa kenabian, jauh dari masa kerasulan, bisa dikatakan kita ini umat akhir zaman. Namun atas pertolongan dan ridha Allah, atas kehendak Allah, apa yang menjadi ajaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita dengan baik sehingga bisa kita pelajari, kita tadaburi, kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bisa istiqomah, janji dari Nabi kita, lan tadhillu, tidak akan tersesat selama-lamanya. Selama kita berpegang teguh pada warisan Rasulullah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau pernah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Telah aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh pada keduanya tidak akan sesat selama-lamanya, tidak akan tersesat jalan, tidak akan sesat dalam melangkah, tidak akan sesat dalam berpola pikir, tidak akan sesat dalam berucap, juga tidak pula sesat dalam berbuat. Ucapan kita dijamin oleh Nabi lurus, perbuatan kita dijamin oleh Nabi juga lurus, pola pikir kita dijamin oleh Nabi juga lurus, pandangan kita terhadap kehidupan dunia ini juga dijamin oleh Nabi kita lurus. Syaratnya apa? Ma masaktum bihima, pegang teguh pada keduanya. Kedua hal yang diwariskan oleh Nabi kita tidak lain dan tidak bukan, yaitu kitab Allah, maksudnya Al-Quran, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Nabi kita tidak meninggalkan harta, Nabi kita juga tidak meninggalkan pangkat jabatan maupun kedudukan, tetapi yang diwariskan oleh Nabi kita kepada seluruh umat beliau hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah untuk terus berpegang teguh pada kedua warisan Nabi ini. Berpegang teguh di situ maksudnya bukan hanya sebatas untuk dipelajari, bukan hanya sebatas untuk ditadaburi, bukan hanya sebatas untuk dikaji. Namun selain dipelajari, dikaji, ditadaburi, hasil akhirnya harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu Bapak Ibu, mau atau tidak mau, ikhlas atau tidak ikhlas, dunia saat ini berada dalam fase jahiliyah modern. Mau atau tidak mau, ikhlas atau tidak ikhlas, dunia saat ini berada dalam fase jahiliyah modern. Dari mana kita tahu? Kemaksiatan di mana-mana, kedzaliman di mana-mana, ketidakjujuran di mana-mana, kebatilan di mana-mana, kemungkaran juga di mana-mana. Dahulu ketika pertama kali Islam datang,
pertama kali Al-Quran diturunkan, Rasulullah diutus oleh Allah, yang disapa pertama kali adalah masyarakat jahiliyah. Sehingga ajaran Islam, syariat Islam pada waktu itu tampak asing. Bagaimana tidak terlihat asing? Kemaksiatan sudah menjadi darah daging jahiliyah. Kebohongan sudah menjadi darah daging jahiliyah. Kemungkaran juga begitu. Kalau dalam bahasa kita, molimo itu mendarah daging pada masyarakat jahiliyah. Kemudian Islam datang untuk meluruskan. Quran diturunkan sebagai pedoman hidup yang abadi. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat yang molimo. Maka semua aturan Islam, syariat Islam menjadi tampak asing. Dan ini juga disabdakan oleh Nabi kita, badal Islamu ghariban. Islam datang pertama kali itu tampak asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan Islam di akhir nanti juga akan terlihat asing, persis ketika sebagaimana Islam datang. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing itu. Siapa orang yang asing? Nabi kita menyebutkan, Nabi kita bersabda, alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Orang asing yang beruntung menurut Nabi, yaitu orang asing mereka yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnah Nabi di saat kebanyakan manusia memadamkan, mematikan sunnah Rasulullah. Atau dalam riwayat lain juga disebutkan, orang yang asing tersebut adalah orang yang berbuat muslih atau orang muslih, berbuat islah, kebaikan. Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang yang senantiasa berbuat kebaikan di tengah-tengah kebanyakan manusia yang berbuat kerusakan. Hadis ini Bapak Ibu ya, kalau kita pahami secara normatif, memang hadis ini bermakna ajaran Islam pertama kali datang itu tampak asing. Karena masyarakat sudah didominasi oleh segala bentuk kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Dan nanti di akhir Islam juga akan tampak asing. Ajaran Islam juga tampak asing. Saat ada orang yang menyuarakan kebenaran Islam akan terlihat asing. Saat ada orang yang tidak mau disogok dan disuap akan tampak asing. Saat orang yang tidak mau pacaran akan tampak asing. Tidak mau terlibat pergaulan bebas juga akan tampak asing. Artinya orang yang senantiasa berpegang teguh mengamalkan ajaran Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah akan terlihat asing. Ini kalau kita maknai secara normatif. Namun hadis ini tidak hanya sebatas bisa dimaknai secara normatif saja. Artinya Nabi mengabarkan melalui sabda beliau ini, jika dulu kondisi sosial masyarakat ketika pertama kali Islam datang itu berada dalam fase jahiliyah, sehingga Islam hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah untuk meluruskan penyimpangan dari masyarakat jahiliyah. Satu hari nanti Islam juga akan kembali berhadapan-hadapan dengan masyarakat jahiliyah. Nah, saat ini dunia kalau kita mau menyadari berada dalam fase jahiliyah modern. Umat Islam menjadi bahan mainan. Musuh-musuh Islam tidak lagi gentar
umat Islam dijadikan bahan permainan, seperti makanan di atas sebuah nampan, saling diperebutkan. Kondisi inilah yang terjadi. Dan ini Nabi kita sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti kita umat beliau. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir musuh-musuh Islam itu memperebutkan kalian wahai umat Islam, mempermainkan kalian wahai umat Islam, sebagaimana makanan yang berada di atas nampan diperebutkan oleh orang-orang yang lapar, orang-orang yang rakus. Mendengar sabda Nabi yang demikian, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal min qillatin nahnu yauma idin?" Wahai Rasulullah, apakah di waktu itu nanti jumlah kita umat Islam sedikit? Kok sampai musuh-musuh Islam menjadikan kita umat Islam sebagai mainannya, menindas, mengintimidasi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya? Jawab Nabi kita, bal antum yauma idzin katsir. Oh tidak, jumlahmu pada waktu itu nanti sangat besar. Sangat besar jumlahmu. Tapi kenapa jumlah umat Islam secara kuantitas sangat besar, tetapi kenapa jadi bahan rebutan, jadi bahan permainan musuh-musuh Islam? Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut lantardo itu. Kenapa umat Islam jadi permainan kaum lantardo? Kenapa umat Islam menjadi terintimidasi oleh kaum lantardo? Ternyata jawaban dari Nabi, jumlahmu besar, tetapi kualitasnya hanya seperti buih. Wala yanzi'annallah min qulubi aduwikum al-mahabata minkum. Pada saat itu nanti terjadi, Allah cabut rasa gentar, Allah cabut rasa segan dari dada musuh-musuhmu terhadapmu. Sehingga musuh-musuh Islam yang tidak suka dengan Islam, yang selalu memerangi Islam dan umat Islam, itu tidak gentar lagi dengan umat Islam meski jumlahnya besar. Karena rasa gentar itu sudah Allah cabut dari dada mereka. Sebaliknya, wala yaqdhifannallah fi qulubikum al-wahn. Allah tancapkan dalam-dalam di dalam hati umat Islam penyakit wahn. Penyakit wahn. Kalau kita ingin tahu Bapak Ibu, wahn ini virus yang sangat berbahaya. Ya. Ketika kemarin beberapa tahun yang lalu saat kita diuji oleh Allah dengan virus COVID saja, takut kita. Takut dengan virus COVID. Kenapa kok takut? Karena takut mati. Nanti kalau kena COVID mati, game over. Padahal ada virus yang lebih mematikan daripada COVID. Virus ini disebut oleh Nabi dalam sabda beliau virus wahn. Wahn ini dampaknya tidak hanya di dunia saja, tapi dunia akhirat. Dampak dari wahn. Wahn ini bisa memutus persaudaraan sesama muslim ketika di dunia. Persaudaraan sesama muslim bisa tercabik-cabik kalau umat Islam terjangkiti virus wahn. Persaudaraan antara pejabat dengan rakyat juga bisa terputus kalau masing-masing terjangkiti virus wahn. Rakyat curiga pada pejabatnya, pejabat tidak ikhlas memimpin rakyatnya. Ini bahaya. Padahal kita tahu kalau pemimpin-pemimpin kita insya Allah beliau-beliau ikhlas, apalagi pemimpin kita yang ada di Wonogiri ini, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati,
Insya Allah beliau ikhlas memimpin warga Wonogiri, memimpin masyarakat Wonogiri. Kalau Bapak Bupati dan Wakil Bupatinya ikhlas memimpin, insya Allah masyarakat Wonogiri juga ikhlas dipimpin. Kuncinya hanya ada dalam keikhlasan. Kalau pejabat negeri tidak ikhlas memimpin rakyatnya, maka rakyat juga tidak akan ikhlas dipimpin. Keikhlasan ini bisa hilang, bisa pudar kalau kita terkena penyakit wahan. Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Kenapa benci mati? Karena dia tahu orang kalau mati akan meninggalkan dunia, padahal dia sangat mencintai dunianya. Maka tidak mau mati biar tidak meninggalkan kesenangan dunia. Tapi kita umat Islam, alhamdulillah, Allah menjelaskan pada kita, Rasulullah juga menerangkan kepada kita bahwa kesenangan dunia ini semuanya adalah menipu. Apa yang ada pada sisi kita ini adalah menipu. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada sisi kalian wahai manusia itu yanfadu, pasti akan sirna, akan musnah, tidak ada kekalnya abadi. Dan apa yang ada pada Allah itulah yang kekal. Maka harusnya muslim haqqo, muslim sejati itu tidak terjangkiti penyakit wahan. Nabi mengisyaratkan seperti itu agar kita berhati-hati. Kalau kita terlampau mencintai dunia, hati-hati, itu sudah terkena penyakit wahan. Tujuan hidup kita bukan di dunia ini, Bapak Ibu. Hidup ini bagi kita umat Islam hanya sebatas balaghun ilal akhirah, sarana untuk sampai kepada kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat. Umat Islam sejati, muslim sejati menyikapi dunia ini hanya sebatas balaghun ilal akhirah, sarana untuk mengantarkan dia kepada kehidupan yang hakiki. Muslim sejati sadar satu hari nanti pasti akan mati. Tidak ada yang kekal abadi. Sehingga dunia bukan menjadi tujuan utamanya. Tujuan utama tetap akhirat. Muslim sejati juga tahu, Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64 itu, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya sendau, gurau dan permainan. Tidak ada yang kekal abadi. Yang saat ini mengemban amanah, punya kewenangan, punya kedudukan, punya jabatan, punya harta melimpah dan lain sebagainya dari kesenangan dunia, itu semua akan ditinggalkan. Semua kesenangan dunia pasti ditinggalkan. Bisa hari ini, bisa 5 menit lagi, bisa 10 menit lagi, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau kapanpun, semua yang melekat pada kita di dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Dan kehidupan yang sesungguhnya al-hayawan itu yaitu di kampung akhirat. Itulah tujuan hidup kita, yaitu kampung akhirat. Sekarang kalau hidup di dunia, kita mati tinggalkan dunia, tidak ada pengadilan akhirat, itu tidak apa-apa, silahkan bermaksiat. Kalau tidak ada pengadilan akhirat, hiduplah sesukanya. Kalau tidak ada pengadilan akhirat, tapi menurut ketetapan Allah, yaumul hisab, hari perhitungan, pengadilan akhirat itu nyata adanya. Semua hal yang kita lakukan, semua hal yang kita ucapkan, semua hal yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita rasakan, yang kita dengar, itu akan dihisab oleh Allah. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan kita
yang luput dari hisab di hadapan Allah. Semuanya dihisab. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang terucap melainkan tercatat oleh raqib dan atid, diawasi oleh raqib dan atid. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu semuanya akan dihisab oleh Allah. Dan ini hanya terjadi nanti pada hari kebangkitan. Maka muslim yang sejati tidak akan sembarangan dalam menjalani hidup ini. Sejak awal Bapak Ibu, kita diciptakan oleh manusia ini menjadi manusia yang siap diatur, menjadi makhluk yang siap diatur oleh Allah. Sejak semula Bapak Ibu ya, kita ini sudah diambil janji oleh Allah. Kita ini juga sudah ikrar kepada Allah, siap untuk diatur oleh Allah, siap mengikuti aturan Allah dalam kehidupan yang fana ini. Semua manusia tanpa kecuali, sampai Fir'aun sekalipun, hatta Fir'aun, sampai Fir'aun sekalipun itu juga telah berikrar kepada Allah, siap untuk diatur oleh Allah, siap mengikuti peraturan dari Allah. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah, dari ketetapan Allah, yaitu Al-A'raf 172. Perlu kita ketahui dalam ayat itu Allah sudah menjelaskan ketetapannya. Dan Allah perintahkan kita untuk mengingat, wa id akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu yaitu Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam yaitu manusia dari sulbi mereka. Dan ingat pula saat itu Allah juga mengambil saksi atas jiwa mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua manusia tanpa kecuali mengatakan, qalu bala syahidna, betul wahai Allah, Engkau adalah Tuhan kami, dan kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Allah mengambil saksi atas segenap jiwa manusia. Tujuannya apa? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya tidak ada satupun manusia kelak di hari kiamat yang beralasan bahwa kami terhadap kemahaesaanmu wahai Allah kami lengah. Sehingga tidak ada satupun nanti Bapak Ibu dari manusia yang bisa beralasan di hadapan Allah, karena semuanya sudah mengikrarkan janjinya kepada Allah untuk siap diatur. Siap diatur oleh Allah, siap diatur dengan peraturan dari Allah. Artinya manusia itu sejak awal di alam ruh itu memang menjadi makhluk yang teratur. Untuk tujuan ini Allah turunkan kitab suci, Allah utus para nabi, Allah utus para rasul untuk mengingatkan kaumnya, untuk mengingatkan umatnya tentang janji ini. Allah turunkan kitab suci, dijelaskan, dibawa oleh para rasul, biar manusia terus ingat bahwa kamu dulu telah berjanji siap untuk diatur oleh Allah.
Tetapi apa yang terjadi? Seiring dengan berjalannya waktu, seruan dari para nabi, seruan dari para rasul ini ditolak oleh sebagian manusia yang hatinya telah terkunci mati. Hidupnya hanya untuk dunia, yang dikejar hanya kemewahan dunia. Kehilangan dunia bersedih luar biasa. Kehilangan kesempatan untuk amal soleh, bekal akhirat, santai-santai saja. Berapa banyak saat ini orang yang ngaku Islam tetapi tidak sholat? Berapa banyak saat ini orang yang ngaku Islam tapi abe terhadap sholatnya, sholatnya bolong-bolong? Berapa banyak hari ini yang ngaku beragama Islam tapi masih suka menerima sogok dan suap? Padahal tahu ar-rashi wal murtashi finnar, penyuap dan yang disuap itu finnar, kata Nabi. Tetapi ternyata ada orang yang ngaku Islam masih suka menyuap dan menerima suap. Berapa banyak hari ini orang yang ngaku Islam tetapi masih terus terlibat transaksi ribawi. Berapa banyak hari ini orang yang ngaku Islam masih suka memutus hubungan tali silaturahim. Berapa banyak hari ini orang yang ngaku Islam masih terlibat pergaulan bebas, perjudian, pembunuhan, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Ini berarti apa yang menjadi seruan Rasulullah ditolak oleh umatnya, sebagian umatnya. Padahal Nabi kita sudah menjamin kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga. Itu jaminan dari Rasulullah. Illa man aba, tapi tunggu dulu, ternyata Nabi memberikan pengecualian. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Ternyata ada di antara manusia yang mengaku sebagai umat Rasulullah ternyata tidak mau masuk surga. Siapa itu yang tidak mau masuk surga? Nabi kita memberikan penjelasannya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, mengikuti ajaran Nabi, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapapun tidak peduli, siapapun itu, entah pejabat, entah rakyat, entah kaya, entah miskin, entah akademisi, entah bukan, kalau dia bermaksiat kepadaku, faqad aba, itulah umatku yang tidak mau masuk surga. Ini bentuk kasih sayang Nabi kepada umat beliau. Terus mewanti-wanti agar kita jangan lengah. Maka beliau juga menyampaikan apa yang menjadi pesan Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 105 itu. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Kita perhatikan Bapak Ibu, yang diseru oleh Allah dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Hanya manusia-manusia Islam yang beriman saja yang diseru oleh Allah, bukan semua orang yang ngaku Islam, tapi orang Islam yang menjalankan nilai-nilai keislaman. Orang Islam yang menjalankan nilai-nilai keislaman, dia seorang mukmin. Orang yang ngaku Islam tapi tidak menjalankan nilai keislaman, dia Islam KTP, gitu loh. Di Al-Maidah 105 Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu. Berulang kali kami sampaikan. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i laha sam'aka.
Jika kalian mendengar Allah berfirman dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i laha sam'aka, pasang pendengaranmu baik-baik. Karena kita telah mengaku beriman, maka kewajiban kita memasang pendengaran baik-baik, membuka mata hati baik-baik untuk memahami seruan Allah yang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Ini seruan khusus Allah tujukan pada hamba-hamba yang telah ngaku beriman. Kenapa Abdullah bin Mas'ud berpesan demikian? Fa inna fihi khairun umirta bihi. Karena biasanya setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu akan ada perintah kebaikan yang kalian diperintahkan untuk mengerjakan. Atau biasanya sesudah seruan ya ayyuhalladzina amanu akan ada syarrun, keburukan nuhita anhu yang kalian dilarang untuk mengerjakan. Dalam Al-Maidah 105 ternyata sesudah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah Allah alaikum anfusakum, jaga diri kalian baik-baik. Terhadap ayat ini dulu Abu Sa'labah Al-Khushani pernah ditanya oleh Abu Umayyah Asy-Sya'bani, apa maksud alaikum anfusakum dalam Al-Maidah 105 ini? Ya Aba Sa'labah, wahai Abu Sa'labah, kaifa taqulu fi hadhil ayah alaikum anfusakum? Bagaimana pendapatmu terhadap ayat ini alaikum anfusakum ini? Abu Sa'labah menjawab, ama wallah, demi Allah, laqad sa'alta anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh wahai Abu Umayyah, engkau telah menanyakan sesuatu yang dahulu aku pernah bertanya pula hal tersebut kepada Rasulullah terkait dengan makna alaikum anfusakum. Nabi kita bersabda, faqala, Rasulullah bersabda, maksud dari alaikum anfusakum itu balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Maksudnya tetaplah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena kewajiban muslim itu amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap muslim dimanapun berada punya kewajiban yang sama di hadapan Allah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk salah satu penafsiran langsung dari Rasulullah terhadap Al-Maidah 105 ini. Alaikum anfusakum, Nabi kita menjelaskan maksud dari alaikum anfusakum itu balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Teruslah, tetaplah beramar ma'ruf nahi mungkar. Hatta idza ra'aita syuhhan muta'an, sampai atau sehingga nanti kamu melihat kebakhilan ditaati, wahawan muttaba'an, hawa nafsu diikuti, wa dunya mu'sarotan, dunia mewarnai, fa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih, masing-masing bangga dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Kalau pendapat itu tidak keluar dari kelompok golongannya, tidak keluar dari dirinya, tidak keluar dari partainya, dianggap salah. Kalau ini yang terjadi, kebakhilan, kekikiran ditaati terjadi di mana-mana, hawa nafsu menjadi tuhannya, manusia menjadi budak hawa nafsu, terus kemudian dunia menjadi tujuan utama dari manusia itu. Kata Nabi kita, fa'alaika, yakni binafsika, jaga dirimu. Jaga dirimu, jangan ikut-ikutan bakhil.
Jangan ikut-ikutan memperturutkan apa kata hawa nafsu. Jangan ikut-ikutan dolim, jangan ikut-ikutan maksiat, jangan ikut-ikutan riba dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jangan ikut-ikutan pergaulan bebas, jangan ikut-ikutan sogok suap, jangan ikut-ikutan memutus hubungan tali silaturahim dan lain sebagainya. Tetap alaikum anfusakum, jaga dirimu, hiduplah terus bersama Allah dan Rasulnya. Hiduplah terus bersama Quran dan Sunnah. Hidup terus di atas jalan kebenaran Islam. Amalkan nilai-nilai Islam, meski dicaci, meski dimaki, meski diintimidasi, meski dimusuhi dan lain sebagainya. Itu pesan Nabi kita. Wada'ankal awam, wada'ankal awam, tinggalkan keumuman orang. Kalau hal itu sudah terjadi, cara kita menjaga diri menurut Nabi, tinggalkan keumuman orang. Artinya tetap pegang teguh pada Islam. Kenapa? Karena sesudah itu fa inna min waraikum ayyamas sabr, karena akan datang di belakangmu hari-hari penuh dengan kesabaran. Maksudnya orang mengamalkan Islam itu seperti menggenggam bara api. As-sabru fihi mislu qabdin alal jamri. Orang yang sabar menjalankan Islam seperti menggenggam bara api. Ini gambaran luar biasa dari Nabi kita. Sesuatu yang kita genggam, bara api kalau kita genggam itu terasa panas. Umumnya orang kalau menggenggam bara api, dia panas pasti akan dilepas. Tapi kita sebagai umat Rasulullah dipesan oleh beliau, sepanas apapun bara api yang kamu genggam nanti, jangan sampai kamu lepas. Seberat apapun konsekuensi yang harus ditempuh dalam menjalankan Islam di tengah-tengah jahiliyah modern, jangan pernah kamu lepaskan Islam. Sepanas apapun itu, seresiko apapun, seberat apapun, menjalankan Islam di tengah-tengah kerusakan manusia, tetap pegang teguh Islam, jangan dilepaskan. Kenapa? Pahala yang dijanjikan oleh Nabi kita luar biasa. Lil amil fihim mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalihi. Orang yang berpegang teguh pada Islam, orang yang sabar menjalankan Islam, hidup dengan nilai-nilai Islam, dengan identitas keislaman yang sesungguhnya di tengah kerusakan manusia, akan mendapat pahala 50 orang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajru khamsina minhum, 50 orang dari mereka? Nabi kita menjawab, ajru khamsina minkum, tidak 50 orang dari kalian, artinya 50 sahabat. Orang yang di tengah-tengah kerusakan manusia jahiliyah modern terus berpegang teguh pada Islam, mengamalkan Islam, menjadikan Islam pedoman hidupnya, dia dijanjikan oleh Nabi akan mendapatkan pahala 50 sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh 50 sahabat Nabi. Salah satu aturan Islam adalah menjaga silaturahim di antara kita. Kenapa umat Islam jadi mainan Bapak Ibu? Siapa yang salah? Kenapa sekarang peradaban Islam terpuruk? Siapa yang salah? Ya umat Islam sendiri yang salah. Kenapa kita mudah dicerai-beraikan?
Kenapa hati kita tidak menyatu? Padahal kekuatan dahsyat dari Allah untuk kejayaan Islam itu hanya dengan pertautan hati di antara kita. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saat hati umat Islam bercerai-berai, saat itulah Islam menjadi lemah, umat Islam menjadi lemah. Sehingga takliful qulub itu penting. Pertautan hati di antara umat Islam itu penting. Sudah, stop, hentikan masalah khilafiyah furu'iyah di antara kita. Perbedaan dalam cabang fikih, hentikan. Sebanyak apa kita berbeda, masih banyak kita yang sama. Jangan cari titik bedanya, tapi cari titik temunya. Ingat, Allah dan Rasul sudah menakdirkan, menetapkan bahwa umat Islam ini satu tubuh. Mau bagaimanapun satu tubuh. Kita tidak punya hubungan darah, tidak punya hubungan nasab, asal kita muslim, kita mukmin, kata Allah, kata Rasul, kita ini bersaudara, kita ini satu tubuh. Maka di Al-Hujurat ayat 10 itu petunjuk dari Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya, ayat itu kan dibuka dengan innama, huruf hasr, pembatas. Maksudnya jika tidak demikian maka tidak. Artinya jika ada orang ngaku beriman tetapi tidak mau menjalin persaudaraan sesama mukmin, maka dia tidak beriman. Meskipun lesannya berjuta-juta kali mengaku beriman kepada Allah. Muamalah sesama mukmin itu tidak lurus-lurus begitu saja. Akan ada perbedaan pandangan, akan ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena ya kepalanya beda-beda. Kepalanya sendiri-sendiri, likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala terdapat pendapatnya sendiri-sendiri. Sehingga muamalah sesama orang yang beriman sekalipun itu punya potensi terjadi perbedaan. Tapi ketika kita berbeda, pesan Allah bukan agar kita saling benci, bukan agar kita saling dendam, bukan agar kita saling memusuhi, bukan agar kita saling melemahkan, tapi pesan Allah fa aslihu baina akhawaikum. Islahkan, islah. Perbaiki lagi hubungan di antara kalian. Jangan sampai perselisihan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya menjadikan kalian tercerai-berai, dendam kesumat, saling menjatuhkan, saling merusak dan lain sebagainya. Maka biar itu tidak terjadi, segera islah. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah biar kalian mendapat rahmat. Artinya kalau kita sudah ngaku iman bapak dan ibu, terjadi perselisihan di antara kita harus mau diislahkan. Itu tanda kita bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mau didamaikan, tidak mau diislahkan, hati-hati, keimanan dan ketakwaan kita menjadi sangat bermasalah di hadapan Allah. Dan di ayat itu kita temukan kata ikhwah, akhun, ukhtun, ikhwatun, akhwat, ikhwan, dan turunannya itu tidak pernah digunakan dalam Al-Quran kecuali untuk merujuk pada makna persaudaraan yang sangat dekat, sangat erat. Kalau kita sudah memanggil ya akhi, ya ukhti, itu tandanya kita sudah mengakui bahwa fulan itu saudara kita. Kita punya hubungan persaudaraan yang sangat kuat, tidak terpisah oleh apapun juga.
Itu kata akhun, ukhtun, ikhwah, ikhwan dan turunannya. Hanya digunakan Quran dan hadis untuk menunjuk pada persaudaraan yang sangat erat. Nah ini perlu kita pahami. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Ini tidak hanya warga MTA saja. Kami berterima kasih, jazakumullah, pada saudara-saudara muslim kami yang ada di Wonogiri ini. Meski bukan bagian dari keluarga besar MTA, tetapi kita tetap bersaudara. Dan alhamdulillah antum semua, panjenengan semua memenuhi undangan dari MTA perwakilan Wonogiri. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh antum semuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita ini bisa terjadi pada satu titik perbedaan dalam furu'iyah, dalam pemahaman fikih. Itu terjadi. Mohon maaf saya dengan sahabat saya, beliau Al-Ustadz Gunawan Setio Adi. Mungkin ada hal yang kami berbeda juga dalam satu pemahaman yang kadang kami berbeda. Tapi apa kita pernah musuhan, Ustadz? Beliau saya undang ke pondok waktu itu, rawuh juga beliau. Maka nanti ya antum kapan-kapan hadir di kajian Ahad pagi di MTA Solo, nanti memberikan wejangan pada kami semua ya. Ya ini sahabat saya ini ya, sejak di Gontor ya, karena beliau ini diberi kecerdasan di atas rata-rata oleh Allah ya. Di Gontor adik kelas saya, iya tak? Iya, di Gontor adik kelas saya. Di Al-Azhar jadi kakak kelas saya ya, ya karena beliau cerdas luar biasa. Ini anugerah dari Allah ya. Ini Ustadz Ghazali juga kenal ini. Antum kenal toh dengan Ustadz Ghazali? Kenal juga. Nanti kapan-kapan ya, kami tunggu nanti. Kami undang antum untuk datang di Ahad pagi nanti. Ya alhamdulillah ya. Termasuk Syekh Rotib ya, alhamdulillah ini. Dia dari Gaza ini. Luar biasa perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ujian kita ini dibanding saudara-saudara kita di Gaza, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Ujian iman kita, ujian takwa kita, tidak ada apa-apanya. Kalau dalam istilah Jawa, sak kuku irenge aja tidak ada. Tapi beliau-beliau yang ada di Gaza, luar biasa keimanannya kepada Allah. Tidak banyak mengeluh dan tidak pernah ada keluhan. Padahal setiap saat roket datang, tapi tidak pernah mengeluh. Banyak yang dioperasi besar tanpa bius. Ingat, bapak-bapak pimpinan kita di Wonogiri ini, beliau juga manusia biasa. Tetap biar bagaimanapun mahalul khata' wan nisyan, tempat salah, tempat lupa. Kalau salah, lupa, menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya, ingatkan. Itu sebagai wujud rasa tresno kita kepada beliau. Kalau kita tahu menyimpang terus kita diamkan begitu saja, itu tanda kita tidak tresno. Salah satu ciri kita ikhlas dipimpin, kalau melihat pemimpin kita menyimpang dari aturan Allah dan Rasul, kita datang untuk mengingatkan. Ingatkan 4 mata dari hati ke hati. Tapi kalau kebijakan beliau-beliau itu tidak ada penyimpangan sama sekali dari Quran dan Sunnah, dari Islam, kewajiban kita sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Maka pimpinan ikhlas memimpin, insya Allah rakyatnya juga ikhlas dipimpin. Kalau pemimpinnya ikhlas memimpin, rakyat ikhlas dipimpin, insya Allah Kabupaten Wonogiri ini akan menjadi kabupaten yang diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah dunia dan akhirat. Ini terakhir
warga MTA Wonogiri ya jangan neko-neko ya. Jangan neko-neko. Neko saja ya ndak boleh. Dah pokoknya semaksimalnya taati Allah dan Rasulnya, bangun Kabupaten Wonogiri ini, ikuti semua aturan pemerintah Kabupaten Wonogiri ini selama dalam kebenaran. Bersama-sama membangun Kabupaten Panjenengan, Kabupaten Wonogiri tercinta ini menjadi kabupaten yang berkah, mendapat bimbingan, lindungan, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kali kami sampaikan terima kasih sekali lagi para masyayikh, alim ulama, para ustadz, asatidah yang berkenan rawuh memenuhi undangan MTA perwakilan Wonogiri. Mudah-mudahan ini kerawuhan panjenengan semakin mempererat hubungan silaturahim di antara kita, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh panjenengan dan kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pantas bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya gelaran pengajian akbar silaturahmi yang berkokoh ukhuwah umaro ulama dengan warga Majelis Tafsir Al-Qur'an MTA Perwakilan Wonogiri sudah berlangsung dengan lancar dari pagi hingga siang hari ini. Semoga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.